Bismillahirrahmanirrahim. Guru-guru sing top saiki nginstrukseni alumni kon milih pilpres ora kangelan. Mergo wah kok guru terlalu lugu, ora roh infone iki. Wong wis do keminter kabeh. Itu paling bahaya dalam ilmu tasawuf. Sampai ona dan itu sah. Aro'aita manittakhila ilaharu hawa. Apakah kamu Muhammad kowe ngadepi aro'aita itu bahasa Jawa piye carane ngadepi wong sing ndadekno hawa nafsune sebagai pangerane. Ittakhadha ilaharu hawa. Artinya gini loh, selama ini kan kita gampang nuduh orang lain syirik. Ya oke lah kalau syirik resmi ya tentu yang mengatakan Tuhan itu tiga, nyembah waktu, nyembah itu syirik resmi. Ada KTP-nya, ada sertifikatnya, itu syirik-syirik yang resmi ya. Tapi syirik tidak resmi sebetulnya sering kita lakukan ya tadi. Ngaji begolek duit, abadi. Wah itu makanya syirik seperti ini jenis syirik khafi, syirik yang banget apa? Sama. Tapi sebetulnya manusia itu yang ngerti nak rasa amar tapi yang dilotok. Lho kula nganti sakniki sering njuk sepuro bojo kula bukan karena saya inon ku, karena tadi justru ketika saya menang harus ada hatmun nafsi, nafsu kita harus kita kalahkan. Meskipun istri saya juga sering minta maaf saya karena tadi ini bukan urusan sok bijak pun. Kula biasa njuk sepuro anak kula Hasan dia biasa. Bapak maafin ya tadi janji ndak itu. Karena ini hatmun nafsi ya, Pak. Hatmun nafsi mengalahkan apa? Hawa nafsu. Kanjeng Nabi itu biasa. Kanjeng Nabi bahkan kalau nyuwun sewu keterucut gojlok sahabat, kemudian sahabat itu gelo, wong sahabat itu akeh. Itu Nabi sampai ndonga nangis, ya Allah, kalau saya gelakno dekne, semoga itu menjadikan kafarah dia. Semoga itu menjadi apa? Ya masyhur itu kan ditarik-tarik itu. Nabi itu pertama datang ke Madinah, setiap orang itu punya nama dua. Misalnya Kak Mustafa, nih orang itu Mustafa, undang jenggot, ada singandong. Nah ternyata panggilan lakopnya itu sahabat tadi benci. Tapi itu sudah jadi tren di Madinah, setiap orang punya dua nama. Lah Nabi karena nyun sewu ngikuti tren, adalah secara Jawa ikut-ikutan karena Nabi pertama kali rawuh tunggu di Madinah. Ada sahabat yang mengingatkan innahu yakrahu ismahu. Kalau dipanggil itu orangnya tidak senang ya Rasulullah. Nabi langsung minta maaf dan melafazkan satu doa yang saya hafal sampai sekarang. Ya Allah, setiap orang muslim siapa saja yang pernah saya sakiti, yang pernah saya lukai, maka itu jadikan kafar. Kita tidak melukai orang itu bangga. Karena kita kayak punya otoritas kayak Tuhan. Orang lain salah kita pasti. Itu jenis Abdul Nafsi. Di sini disebut Abdul Ghadab apa? Abdul. Nah sebetulnya kalau pilpres ini orang kayak saya semua itu kan normal. Jadi ya sudah. Akui kebaikan lawan, saling puji kata. Jika pilpres ini gak seru. Baru ujung-ujung di presiden nanya, wah itu baldatun toibatun. Ora wis hok fitnah gak jelas. Saiki ini melok. Parah. Lho kula mbek jenengan takoni apik sampean sampai kula sowan teng mriki lho sampean. Sampean arep percaya takoki pangeran. Kenapa saya ngaji seneng yang satu derajat ini? Sebenarnya saya bisa aja minta kursi lungguh ning dhuwur sing sirahe Mustafa pas sak sikil kuwi sowan. Tapi kula paling gak dieling-elingan mbek pangeran Gusti, saya ini sopan sama yang belajar. Bukti apa? Saya yang sowan ke Jogja, bukan mereka yang sowan ke saya. Ling-lingan aku cek sopan. Nunggu ge sederajat. Lho soal takdir aku sing mulang itu takdir. Sajane iso wae dijajal aku sing ngaji gak apa-apa. Nek wani. Nek wani tak somasi. Iblis mulang iki. Lah keliru kabeh pasare. Jadi Nabi itu sampai seperti itu. Bahkan Nabi itu sering dahar itu ning lawang ning jaba omah. Saking kepinginnya tawar. Dan Nabi gak pernah dahar yang misalnya di kursi apa. Sampai dinya mbek sahabat sing ya orang yang biasa mulia. Jarine Nabi kemangan koyo budak. Bukankah saya budak terbaik? Malah Nabi bangga, diarani budak itu bangga. Bukankah saya ini budak terbaik? Dan Nabi kalau mangan ora pati priyayi. Kayak khas wong awam. Dadi bardahar iku dijine dikelmuti terus tisune yo nganggo napa? Dengkule napa nganggo napa? Sak-sak ngono. Isore dengkul bahasa Arabe sak. Apa? Kentol ya. Kowe iku cara kowe kiai sen to ora? Coba. Sini saya wis juban-juban coba. Kowe coba diundang bupati terus mangan klamuti drijimu. Isen enggak? Coba. Oh, isen kan. Ning riwayat-riwayat hadis Nabi kalau dahar seperti apa?
Oh isin nggak Mustafa isin GRT badal. Darah ini kedung sangan kau rata tahu. Itu pakaian perhitungan. Malah bawa warak barang nggak diundang bupati mangan swisti. Bahaya deh. Tapi baru gue juga berkat doa. Jadi Nabi itu saking inginnya melatih tawadhu itu dalam banyak hal kayak orang awam. Belanja sendiri di pasar. Ketika istrinya bawa ya nggak boleh. Sahabat memaksa bawa ya nggak boleh. Nabi masyhur ngendikan sahibul haqqi ahaqqu ayyahmilah. Sebagai riwayat sahibul mata ahaqqu ayyahmilah. Sing di barang pantes sing bawa. Belanja sendiri Nabi di pasar. Kiai saiki coba nih isin belanja ning pasar. Kadang belanja orang-orang juga gratisan. Itu suka akhlaknya Nabi. Akhlaknya rojo. Makanya saya sampai sekarang tiap 2 minggu mesti saya ke pasar. Ada anak-anak terus. Selain niat hiburan, jadi orang awam itu enak. Kalau celok kitab itu biasa tempat. Biasa bisu-bisuan konco-konco itu biasa santai. Biling-bilingan nak kita awam. Wah, saya ke Joni aku takut kalau bawa minum takut kalian. Dan itu unik. Uniknya tadi. Nabi itu kan orang hebat. Mestinya orang hebat itu kan disifati Allah dengan sifat-sifat yang super hebat. Tapi kadang enggak juga. Kadang. Tentu Nabi hebat itu karuan. Tapi kadang awal nyifati Nabi ini, wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Muhammad aku ngutus kabeh nabi ku ya mangan ya mlaku-mlaku ning pasar piye. Kiai sekarang malah siap baca ayat itu. Kamu ini nanti santri tapi belajar dewi. Allah itu pernah nyifati nabinya dengan sifat yang sangat-sangat sederhana. Saya tidak mengutus seorang rasul kecuali mangan ya koyo umume wong wa yamshuna fil aswaq dan jalan-jalan di pasar. Jadi nabi itu kayak orang awam dalam perilaku, dalam hal. Tapi nak sholat luar biasa, mulang luar biasa. Tapi nak duniawi biasa gak orang awam. Mulai bojo ngamuk ya biasa. Kepengen sarapan jebule rum disediakno ya biasa. Dan Nabi ngeresponnya ya, apa Aisyah enggak ada yang saya pakai mangan sarapan. Buatan enten ya Rasul, idan asumi saya tak poso. Ya santai aja kita. Kowe ta nyanyi. Gak regani wong lanang. Lah kowe mbok dirego. Ora ono Nabi kelakuan koyo ngono. Mana kira dadi nabi. Dadi kiai ora. Jadi Nabi itu luar biasa. Terus Nabi itu ya rileks. Misalnya wis niat poso sunat ya syaratnya poso sunat. Wis niat poso jebule jam 8 Aisyah masak enak atau garwane sok. Ya Rasulullah saya punya masakan kesukaan Anda. So, idan uftir. Ya sudah aku ra sida poso. Ya rileks ora kok sok religius istiqomah dalail lho ora ono Nabi. Wae muka ya muka santai wae. Tapi aku ora ngajari ke muka. Oh, susah kriminal ini. Diajari milih sing untungno. Aku wis ora kelakuan Abdul Nafsi wa Abdul Hawa kan kabeh iki. Iki sing Abdul tenan piro? Piro sing Abdul tenan. Piro? Ono ngaco. Jak mlebu swarga. Nah, dengan tahu seperti ini justru hebat ketika Allah nyifati kekasih subhanalladzi asra bi abdi. Kowe ra iso muni ngene. Lah aku ora abdu wa, kabeh wong ra abdu wa. Dari sapa kowe? Abdu tenan ya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kowe ya Abdul Hawa, Abdul Nafsi, Abdul Khayal, Abdul Pilpres, Abdul Pilek, Abdul apa meneh? Abdul WA, Abdul Kowe saiki ngene, kowe nak pas main WA kowe eling salat apa pas salat eling WA? Saya iki ngono jawabane. Ayo jawab. Ayo jawab sitok. Kayak misalnya ATM ketelen mesin, pas salat eling ATM apa pas ketelen mergo demi salat. Jadi pas nglebono ATM ono Allahu Akbar langsung melayu. Apa pas Allahu Akbar eling? Jawab aja, Jawab. Ya saking takwam pangeran nglebono ATM wis mlebu. Ya, orang mbok nek opini Allahu Akbar langsung ndredeg nangis melayu ning masjid. Lali nak ATM wis mlebu. Ana sing tau ngono, ayo tak jam swarga iki. Apa? Apa wis ana adzan, antrimu nomor 3 wis ngerti komat tetep antri. Jawab aja. Tetep antri. Iku berarti Abdul ATM ta Abdullah. Ayo coba, sing jenggoten ayo khusuk lah ayo. Nak sing ra khusuk karuan sing kowe.
Apa kowe misalnya ATM mbok lebokno sonadan tetep mbok terusno apa mulai? Zaman sahabat orang ana. Zaman sahabat itu sampai transaksi badarul faida nudiali sholati yaumil jum'ati fasau ila dzikri wa badarul fa. Darul fa maknanya tinggalkan transaksi. ATM termasuk transaksi enggak? Tapi saya juga enggak ngajarkan ATM mbok tinggal itu satu-satunya aset ora ngajar ngono. Tapi kan iso di cancel saja nih, paham ya? Rata-rata mbok cancel, mbok tokno, mbok terus kira-kira. Kabeh sak. Sing ngaji aku ngono kabeh kelakuane. Oh, tak ulang pirang tahun panjang. Gak ada perkembangan. Ya tetap jupuk, piye-piye kok tadiul mal wae. Tapi aja terusno. Ben wiling-wilingan orang lakoni araita manittakhudha ilaha. Lane Nabi nate dawuh abudu ilahin ubida fil ardi iku hawan nafsi. Elek-eleke pangeran. Ya tadi logikanya tadi darani pangeran mergo top itu kita tundui. Tentu pangeran Allah itu hakikat. Saya ulang lagi, tentu pangeran Allah itu hakikat. Tapi kita tuhankan itu kan subjektivitas kita. Saya ulang lagi, Allah pangeran itu hakikat. Hakikat objektif. Allah pangeran itu hakikat objektif. Tapi perilaku kita menghadapi Allah itu kan subjektif kita. Subjektif kita adalah kalau Allah yang paling top, ya kita tunduk sama Allah, mengabaikan yang lain. Ternyata enggak. Allah manggil sholat, kita demi ATM, demi duniawi, kita ngalahkan Allah, memenangkan uang. Nah seperti ini tuh kamu menuhankan Allah, menuhankan ATM. Nah, makanya disebut abudu ilahin. Kamu menuhankan itu. Orang kok terus kayak protes, ya mungkin gue sak goblok-goblok wong mengerakno duit ATM. Kita ngaji.